Pertempuran Medan Area adalah konflik bersenjata yang terjadi antara pejuang Indonesia melawan pasukan sekutu Inggris dan Nica, Belanda, di kota Medan, Sumatera Utara. Pada masa awal kemerdekaan, tepatnya sekitar tahun 1945 sampai dengan 1947, pertempuran ini merupakan bentuk perlawanan rakyat terhadap keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia yang pada saat itu sudah merdeka. Berikutnya adalah latar belakang dari pertempuran Medan Area, yaitu menjelang akhirnya Perang Dunia II, Sekutu sepakat untuk membuat Hindia Belanda akan berada di bawah kewenangan Komando Asia Tenggara. Pada 9 Oktober 1945, pasukan Sekutu dipimpin oleh T.D. Kelly serta gabungan pasukan Nica mendarat di Pelabuhan Belawan di Medan dengan tujuan mendekatkan kembali kekuasaan Belanda atas kepulauan tersebut. Berikutnya adalah jalannya pertempuran, yaitu pada awalnya tanggal 13 Oktober 1945 terjadi bentrokan akibat pencurian dan penodaan rencana Merah Putih oleh seorang pejabat Belanda yang berubah menjadi penyerangan. Selanjutnya, TKL melancarkan sebuah serangan untuk mengambil alih gedung-gedung pemerintahan yang dulunya diduduki oleh Jepang, sehingga Sekutu mengeluarkan ultimatum untuk menyerahkan senjata mereka. Pada tanggal 1 Desember 1945, Sekutu berupaya membuat zona batas tetap wilayah Medan atau fixed boundaries Medan Area. Lalu berikutnya, pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu dan Nica meluncurkan serangan besar-besaran terhadap pasukan Indonesia yang ditempatkan di Medan. Serangan tersebut menyebabkan banyak korban di kedua belah pihak. Selanjutnya, setelah pertemuan besar oleh Sekutu pada 10 Desember 1945, Sekutu berhasil mengambil alih Medan dan pemerintah Indonesia membentuk Resimen Komando Tentara Rakyat Medan untuk meneruskan perlawanan terhadap Sekutu. Yang berikutnya adalah kondisi setelah perang terjadi. Setelah pertempuran selesai pada 15 Februari tahun 1947, Panitia Teknik Gencatan Senjata mengeluarkan perundingan untuk menetapkan batas definitif wilayah Medan. Hasil perundingan tersebut adalah penetapan garis demarkasi atau garis pemisah antara dua wilayah yang mengelilingi kota Medan dan juga koridor Medan Belawan pada 10 Maret tahun 1947. Selanjutnya adalah dampak setelah perang terjadi. Yang pertama, tewasnya puluhan korban dari pihak Indonesia maupun dari pihak Nica Belanda. Yang kedua, bangunan-bangunan hancur, jalan-jalan terputus, dan masyarakat Indonesia hidup dalam rasa ketakutan dan keterbatasan yang besar. Yang ketiga, aktivitas perdagangan dan bisnis Indonesia terganggu, infrastruktur rusak, dan ekonomi masyarakat Indonesia menjadi tidak stabil. Namun, pertempuran ini juga memberikan dampak signifikan bagi pembentukan awal TNI atau Tentara Nasional Indonesia yang membangun semangat nasionalis masyarakat Indonesia kembali. Kesimpulan dari pertempuran Medan Area adalah perjuangan rakyat Medan melawan pasukan Sekutu dan Nica yang ingin merebut kembali Indonesia setelah proklamasi. Peristiwa ini menunjukkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kisah ini mirip dengan sejumlah pertempuran lain yang mengukir jejak di masa pasca revolusi. Namun, pertempuran Medan Area memiliki nuansa tersendiri yang menjadikannya berbeda dan tak terlupakan. Cerita dimulai pada tanggal 9 Oktober tahun 1945, ketika pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.D. Kelly mendarat di Sumatera Utara, datang dengan tampilan sekutu. Nyatanya di balik kedatangan ini terselip rencana gelap Netherlands Indies Civil Administration, NICA, yang ingin merebut kendali pemerintahan Indonesia. Awalnya, Indonesia dengan tulus menyambut pasukan sekutu ini. Mereka diizinkan menginap di beberapa hotel di Medan, sebagai tanda hormat terhadap peran mereka dalam penanganan tawanan perang Jepang. Namun, sikap baik ini tidak dihargai dengan baik. Suasana menjadi tegang dan gejolak konflik tak terhindarkan. Episode pertama terjadi di sebuah hotel di Jalan Bali, Medan, ketika seorang penghuni merampas lencana merah putih dari sekelompok pemuda Indonesia. Tindakan ini memicu kemarahan para pemuda Indonesia. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1945,
para pemuda ini melancarkan serangan balasan yang merusak fasilitas hotel tersebut. Ironisnya, insiden sepele inilah yang menjadi bumbu pemicu terjadinya pertempuran medan area yang besar dan serius. Peristiwa ini menjadi semacam cambuk yang memicu gelombang aksi dan insiden di seluruh Sumatera Utara. Rasa marah dan semangat perlawanan meluas, memperkuat tekad para pejuang, tak hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga intimidasi. Sekutu berusaha memaksa bangsa Indonesia menyerahkan senjata mereka melalui berbagai langkah ultimatum. Namun, dalam keadaan genting itulah, semangat patriotisme terus berkobar. Rakyat Indonesia dengan penuh keberanian memilih untuk menghadapi ancaman ini. Mereka menolak untuk tunduk pada intimidasi dan berdiri dengan tegar. Pertempuran medan area menjadi bukti nyata bahwa keberanian dan semangat perlawanan rakyat tidak dapat diredam oleh kekuatan asing. Pada tanggal 9 Oktober tahun 1945 menjadi saksi bisu dari awal sebuah kisah heroik yang tak akan terlupakan dalam lembaran sejarah Indonesia. Seperti halnya pertempuran-pertempuran bersejarah lainnya pada masa revolusi, pertempuran medan area dimulai dengan langkah berani pasukan sekutu yang menginjakan kakinya di bumi yang kaya budaya ini. Namun, di balik tirai pertemuan diplomatik, tersembunyi konspirasi yang akan mengubah nasib bangsa. Pasukan tersebut dipimpin oleh sosok berwibawa, Brigadir Jenderal Ted Kelly. Berbekal semangat keadilan, pasukan ini tak sendiri. Mereka membawa bersama mereka Brigade 4 dari Divisi India ke-26. Namun, perjalanan mereka bukanlah sekadar pergerakan biasa. Kehadiran mereka dirangkul oleh sosok-sosok dari Netherlands Indies Civil Administration (NICA) yang dengan senyap telah merancang langkah permainan mereka sendiri. Kota Medan yang indah menjadi saksi bisu atas pertemuan ini. Hotel-hotel terkenal seperti Hotel De Boer, Grand Hotel, dan Hotel Astoria menyambut tamu-tamu baru ini. Tapi di balik keramah tamahan, tersembunyi ketidakpercayaan dan niat tersembunyi dari pihak Republik Indonesia di Sumatera Utara. Mereka mengira bahwa kehadiran sekutu dan NICA semata untuk mengurus tawanan perang Jepang. Namun, takdir memiliki rencana lain. Di balik layar, NICA dan sekutu memasang tenda-tenda di tempat-tempat seperti Tanjung Morawa dan Binjai, sambil memantau situasi dengan seksama. Tak lama setelah mendarat, tim dari Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees, RAPWI, bergerak cepat. Mereka membebaskan para tawanan perang dari Pulau Brayan hingga Brastagi, lalu mengubah mereka menjadi batalion KNIL, mengubah hidup para tawanan dari penahanan menjadi pahlawan. Namun, perubahan ini juga membawa sikap baru. Rasa angkuh dari para mantan tawanan perang menggelora. Mereka yang pernah ditahan oleh Jepang kini merasa sebagai pemenang Perang Dunia II. Sementara itu, di bawah permukaan yang tenang, para pemuda Medan membentuk divisi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Semangat mereka meresap, menantang apapun yang mengancam kemerdekaan. Tapi keangkuhan itu tak bertahan lama. Ketika NICA dan sekutu melangkah lebih jauh, melintasi batas yang tak dapat ditolerir, Medan menjadi panggung pertempuran. Percikan api pertama muncul di hotel di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober tahun 1945. Lencana merah putih yang diinjak-injak oleh seorang penghuni hotel menjadi titik balik, di mana semangat perlawanan rakyat tak terbendung lagi. Dalam asap peperangan yang makin berkobar, kota Medan menjadi saksi bisu dari keberanian dan semangat juang rakyat Indonesia. Di sebuah hotel di Jalan Bali, Medan, sebuah lencana merah putih dicabut dan diinjak-injak oleh seorang penghuni. Tanpa disadari, inilah bumbu yang memicu lahirnya pertempuran medan area. Para pemuda Indonesia, penuh emosi, menyerang dan merusak hotel tersebut. Namun, serangan ini juga menyebabkan korban 96 orang luka-luka, dengan sebagian besar dari mereka adalah orang NICA. Titik awal pertempuran telah terjadi, memicu gelombang perlawanan yang tak terhindarkan. Aksi para pemuda tidak hanya terbatas pada Medan. Peristiwa ini merambat hingga kota-kota lain seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Dalam upaya memperlemah semangat perjuangan, Inggris memilih intimidasi sebagai senjata mereka. Pamflet-pamflet mewakili ancaman, menyerahkan senjata atau menghadapi konsekuensi serius. Bahkan, Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly melancarkan upaya persuasif pada tanggal 18 Oktober tahun 1945. Namun, tak lama setelah itu, suasana menjadi kacau. Pasukan sekutu dan NICA melancarkan serangkaian tindakan teror di Medan. Ketegangan antara pemuda dan pasukan asing tak terelakkan.
keamanan terganggu, dan patroli Inggris pun menjadi rentan. Di balik semua ini, ada perubahan dramatis. Pemuda Medan mendirikan divisi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, pada tanggal 13 September tahun 1945 sebagai bentuk tanggapan atas ancaman. Pada tanggal 1 Desember tahun 1945, Sekutu menegaskan dominasinya dengan memasang papan bertuliskan, Fixed Boundaries Medan Area, di berbagai sudut kota. Medan Area menjadi pusat perhatian. Tindakan ini meruntuhkan rasa aman yang pernah ada. Sebagai balasan, Inggris dan NICA menargetkan elemen-elemen Republik Indonesia di Medan. Para pejuang Medan Area tidak tinggal diam. Pertempuran-pertempuran pun terjadi, tidak hanya fisik, tetapi juga konfrontasi ideologi. Pada tanggal 10 Desember tahun 1945, upaya Inggris dan NICA menghancurkan konsentrasi TKR di Treppe gagal. Seorang perwira Inggris diculik oleh para pemuda. Truk-truk Sekutu juga hancur. Sikap tak terbendung para pemuda memaksa Jenderal Ted Kelly mengancam agar senjata diserahkan. Ancaman tersebut tidak menyurutkan semangat perjuangan. Namun, Inggris tak berhenti di situ. Pada April tahun 1946, mereka mendesak pemerintah RI untuk meninggalkan Medan. Gubernur, Makras Divisi TKR, dan Wali Kota RI dipindahkan ke Pematang Siantar. Kota Medan jatuh ke tangan Inggris. Namun, semangat perjuangan tak pernah pudar. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1946, di tebing tinggi, komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area berkumpul. Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area terbentuk dengan kekuatan batalion di setiap sektor. Markas komando berada di Sudi Mengerti, Treppe, dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Perjuangan di Medan Area terus berlanjut di bawah kepemimpinan yang baru. Babak akhir dari pertempuran ini membawa kita pada tanggal 15 Februari tahun 1947. Saat jam menunjukkan pukul 24, Komite Teknik Gencatan Senjata mengeluarkan perintah untuk menghentikan kontak senjata. Namun, ini bukanlah akhir dari cerita. Panitia Teknik Gencatan Senjata membawa kita lebih jauh dalam perjalanan ini dengan menetapkan garis-garis demarkasi yang mengukir batas bagi Medan Area. Dalam perundingan yang berlangsung hingga tanggal 10 Maret tahun 1947, garis-garis demarkasi yang melingkari kota Medan dan koridor Medan Belawan akhirnya didefinisikan. Panjang total garis demarkasi ini adalah 8,5 km, menjadi pembeda antara daerah yang dikuasai tentara Belanda dan yang dikuasai oleh tentara Republik Indonesia. Namun, tidaklah mudah untuk melukis garis batas ini di atas peta. Pada tanggal 14 Maret tahun 1947, dimulailah pemasangan patok-patok dan garis-garis demarkasi ini. Namun, perselisihan terus menyala antara kedua belah pihak. Tanah menjadi simbol perjuangan, dan garis-garis ini tidak hanya memisahkan geografis, tetapi juga membagi pandangan dan tekad. 4 bulan setelah pertempuran berakhir, Belanda meluncurkan operatif Rodak, yang lebih dikenal sebagai agresi militer Belanda. Peristiwa ini mengubah dinamika pertempuran dan mengembalikan ketegangan. Dalam bayang-bayang pertempuran, Medan pun berubah. Kawasan ini terbagi oleh garis-garis demarkasi, membawa dampak yang mendalam. Pusat pemerintahan Sumatera pindah ke Pematang Siantar, sebuah perubahan besar dalam tata politik. Oke, jadi tanggapan kelompok tentang pertempuran Medan Area adalah pertempuran Medan Area adalah bukti semangat rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi. Rakyat dan pemuda di Medan melawan tentara Sekutu dan Belanda dengan senjata seadanya, tetapi semangat luar biasa. Bagi kami, perjuangan ini menunjukkan bahwa kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil pengorbanan. Sebagai generasi muda, kita harus menghargainya dengan belajar sungguh-sungguh, menjaga persatuan dan cinta tanah air.